Biasanya kan masih di kampus terus itu. Waduh, siap Pak ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Siap, siap jalan. Sibuk apa ini sekarang di Mawar? Pak kerja Pak. Oh, prakerja. Ya, dari dulu ya begitu, tinggal diklik-klik saja. Pak kerja chapter 2 ini lebih berat ini. Oke, sambil menunggu yang lain ya, karena sudah jam 13.15, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. La haula wa la quwata illa billah. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Heru, Mas Rausan, Mbak Aina, ya, Mas Gunawan Fisip, dan Mbak Zunaida Nurul Awaliyah, dan Mas Madah Suara Palapa. Nah, ini saya ucapkan terima kasih nih ya, sudah join sesuai dengan undangan ya. Sebenarnya pertemuan ini ada dua agenda. Yang pertama kita bahas terkait dengan Monef Rektor Cup, dan yang kedua Monef Pesmaba gitu ya. Karena yang Pesmaba beberapa masih belum hadir, maka kita dahulukan bahas yang Rektor Cup dulu aja. Kalau Rektor Cup ini kan sudah lengkap ini, ada Pak Heru dan saya, ada dari Semju. Nah, ya, dari Semju. Nah, Rektor Cup sudah mulai berjalan, tapi tidak apa-apa, kita perlu Monef ya, sejauh mana efektivitas ya, kegiatan Rektor Cup yang tidak biasa ya, yang tidak biasa, karena biasanya kan di Dom rame begitu ya. Nah, ini dilakukan secara online semua. Nah, ini perlu kita Monef ya, efektivitas penyelenggaraannya itu seperti apa, serta keterlibatan terhadap mahasiswa itu seperti apa. Nah, nanti paling tidak ya yang ngisi Monef kita itu ada dua itu ya, dua subjek ya. Pertama para UKM itu ya, para UKM, dan yang kedua itu mahasiswa secara umum ya, mahasiswa secara umum. Kalau di UKM lebih pada evaluasi pelaksanaan ya, evaluasi pelaksanaan seperti apa ya. Nah, itu nanti biar kita juga dapat masukan untuk Rektor Cup tahun berikutnya, manakala nanti ya kondisinya tetap seperti ini gitu. Jadi kita tidak tahu ya ke depan seperti apa, tetapi kita perlu antisipasi agar ke depan kita bisa lebih baik daripada yang sekarang gitu ya. Dan yang kedua, tentunya Rektor Cup itu kan ya milik mahasiswa ya. Artinya yang menjadi peserta di situ adalah mahasiswa ya. Sehingga saya kira juga perlu memberikan evaluasi ya, untuk mendapatkan feedback-feedback ya dari mahasiswa, baik terkait dengan keterlibatan atau yang lain. Nah, nanti dari teman-teman SMU saya kira bisa membantu ya untuk memberikan evaluasi ke mereka-mereka semua. Nah, mungkin itu sebagai pengantar saya. Kita bisa langsung fokus untuk diskusi terkait dengan Monef Rektor Cup. Ya, setelah itu nanti kita akan bahas Monef Pesmaba. Ya. Nah, itu sebagai pengantar. Mungkin kita bisa sharing dari Pak Heru, ada yang disampaikan mungkin? Ya Pak, sedikit aja Pak. Silakan, silakan. Yang kita ketahui sekarang ini pelaksanaan Rektor Cup ini kan sifatnya daring. Ini tantangan yang sepertinya baru kali ini ya. Dari rapat ke rapat memang kita sudah membahas tentang
bagaimana sih kita harus melakukan ini dan bagaimana apa namanya apa ya euforia mahasiswa menanggapi Rektor Cup di tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kalau misalnya kita laksanakan secara luring mungkin itu kita tidak perlu ada terlalu berat ya, terlalu berat dalam artian mendapatkan euforia itu sudah pasti ada. Cuma di situasi yang seperti ini sepertinya akan agak sulit memang. Nah ini yang mungkin kita perlu ini trial dan error lah istilahnya. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah awal dan mungkin peran kita juga Pak Jainul untuk bisa memonitor dan mengevaluasi apapun yang bisa ditingkatkan atau dikembangkan atau apapun yang sekiranya tidak efektif dan efisien bisa kita tingkatkan lagi dan kita juga tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan dan sekiranya geliat Rektor Cup ini menjadi sesuatu yang positif di masa pandemi ini, maka kita akan terus continue dan melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah ini sepertinya menjadi peran penting kita juga ya untuk melihat dari beberapa sisi apa yang mungkin bisa kita pantau, apa yang kita bisa monitor dan evaluasi dari sisi pelaksanaan, kemudian sisi peserta, mahasiswa, kemudian panitia dan apa ya Pak istilahnya TOR ya Pak ya, yang menjadi pakem di Rektor Cup kali ini. Itu saja Pak Jainul, mungkin mohon bantuan teman-teman di SEMU dan teman-teman yang lain untuk bisa memantau kegiatan ini. Demikian Pak Jainul. Oke, terima kasih Pak Heru ya. Langsung aja dari Mas Rosan mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya Pak, terima kasih. Dari kami pihak SEMI sendiri, kita ikut aja untuk sistem dari Monef Rektor Cup ini karena kita juga sebenarnya lebih fokus untuk maba sebenarnya Pak daripada Rektor Cup ini kan satu tanggung jawab kita juga di Rektor Cup. Jadi mungkin nanti terkait indikator keberhasilan acara, aktivitas penyelenggaraan dan sebagainya bisa nanti kita diskusi bareng-bareng Pak, ataupun kita buat ataupun Bapak yang langsung ngasih arahan ke kami terkait indikatornya apa aja untuk dimonetkan, atau kita diskusi nanti kita buat, nanti kita ajukan ke Bapak, bisa. Itu enak gitu Bapak. Oke, berarti kita coba langsung aja ya bikin item-item indikator untuk di Monef begitu ya. Iya Pak. Coba saya list ya, nanti dikasih saran atau masukan dari teman-teman yang lain ya. Coba saya share screen. Sudah muncul ya? Ampun Pak. Oke, indikator item Monef Rektor Cup. Yang pertama itu mungkin persiapan gitu ya. Persiapan pelaksanaan Rektor Cup. Terus jadi persiapan pelaksanaan Rektor Cup itu nanti kita kirimkan ya ke UKM itu ya. Itu karena yang menyelenggarakan pelaksanaannya kan para UKM, gitu Pak Heru ya.
Jadi evaluasinya seperti apa selama mempersiapkan pelaksanaan itu gitu. Terus yang kedua itu pelaksanaan. Kalau pelaksanaan itu apa ya yang perlu dimonef ya? Timetable-nya Pak. Oh ya, timetable agenda rektor cup ya. Oke. Agenda rektor cup. Terus timetable. Sosialisasi Pak. Oh iya, sosialisasi. Oh, sosialisasi. Ada lagi sosialisasi. Keterlibatan mahasiswa gitu ya. Oke. Setelah disosialisasi. Atau keterlibatan UKM atau gimana? Juknis yang disiapkan UKM itu Pak. Oh, juknis ya. Kejelasan juknis ya. Oke. Kejelasan juknis. Juknis ini menjadi penting karena Masing-masing lomba ya. oke, ini jadi penting karena polanya sudah kan berbeda Pak. Daring dengan luring ini. Ada lagi? Jenis lomba. Oke Pak. Ini kan modelnya kan e-sport semua ya. Iya, e-sport ya lombanya semua. E-sport sama e-art. Seni maksudnya. Oke. Terakhir, keterlibatan mahasiswa. Kalau 6 item ini aja gimana? Jadi nanti ini dibuat model Google Form, terus model jawaban skala linear itu ya, pilihan. Jadi kalau semakin ke kiri, semakin kurang, semakin ke kanan, semakin bagus gitu. Dibuat model seperti itu aja. Jadi nanti hasilnya berupa presentasi. Ya, sekian persen, oh persiapannya sudah bagus gitu ya. Sekian persen timetable-nya sudah jelas. Cuman memang harus ada yang bersifat kuantitatif, mungkin di bawahnya itu berupa isian ya. Isian saran ya. Isian saran. Saran rektor cup ke depan. Jadi terakhir mereka diminta untuk ngisi ya. Kira-kira saran mereka untuk rektor ke depan itu apa gitu. Ya. Nah ini mungkin nanti JFOM dibuat JFOM dikirim ke masing-masing UKM aja gitu, Pak Heru gimana? Oke Pak, ini untuk data ini aja Pak, Iya. yang bisa Google Bisa Form kayaknya cukup Pak. cukup ya. Kalau identitas nanti kan itu ya ada pilihan ya, pilihan UKM, diklik UKM apa gitu loh ya. Oke. Pilihan UKM.
itu terus kan yang ngisi kan para itu ya, para aktivis UKM. Paling enggak yang ngisi itu mereka itu jabatannya apa di UKM itu loh ya. Iya, Pak. Terakhir mungkin jurusan. Saya kira nanti dibuat Google Form model gini aja ya, biar memungkinkan kita bisa langsung membuat hasil kuantitatif begitu ya, dan ada data-data kualitatif berupa masukan-masukan untuk kedepannya. Kedepannya. Mungkin ditambahkan juga Pak di apa namanya, ada satu poin tambahan lagi, tantangan atau kesulitan yang dihadapi Pak. Oh iya, iya. Mungkin jadi nomor 7 ini jadi kesulitan 8. tantangan ya. Oke. Tantangan atau hambatan ya. Oke. Hambatan. Jadi nulis ya, nulis. Oke. Ya paling enggak kan dia juga memberikan solusi terhadap tantangannya kan gitu ya. Oke. Setelah nulis tantangannya, solusinya seperti apa? Itu disikan di saran itu. Gitu, Mas Rausan gimana kira-kira? Mohon izin bicara Pak. Untuk saya poin-poinnya saya sudah setuju dan sudah lengkap sekali menurut saya. Tapi menurut saya ini seharusnya mengisi mungkin dari pihak monetnya sendiri Pak, bukan dari pihak UKM. Karena kalau diserahkan kepada pihak UKM justru mereka takutnya dari saya memang ada yang melebih-lebihkan, istilahnya nanti baik semua. Gitu. Gimana? Yang ngisi? Kalau yang ngisi kalau kita bikin Google Form dan kita serahkan kepada UKM untuk mereka mengisi, misalkan persiapan juknisnya bagus atau tidak dan sebagainya macam, berarti kan bias Pak nanti jadinya. Yang nyebarkan kita ya? Iya, yang nyebarkan kita. Tapi terus yang kita minta ngisi siapa? Nanti yang ngisi kita sendiri Pak, karena kita yang mantau sendiri, nanti langsung turun ke UKM. Gimana Pak? Oh gitu. Gimana Pak Heru? Jadi yang ngisi dari teman-teman SEMU aja gimana? Ya kalau menurut saya itu lebih apa ya Pak, lebih objektif ya, artinya pakai model interview mungkin ya jadinya. Gimana masalahnya? Ya Pak, seperti itu kurang lebih kita interview, kita nanti melihat dari juknisnya seperti apa, kemudian persiapan pelaksanaan mereka seperti apa dari masing-masing UKM. Jadi interview ini nggak jauh dari indikator-indikator ini yang kita tanyakan gitu ya? Iya betul Pak. Oke. Kalau memang itu yang lebih bagus, saya kira enggak apa-apa ya. Artinya ya mungkin itu lebih mendalam begitu ya. Kalau interview itu kan memang hasilnya lebih mendalam ya. Tapi kalau hanya berupa J-form pilihan itu ya memang hanya menggambarkan kulitnya saja begitu ya. Kulitnya saja. Enggak tahu sampai ke dalam. Ya Pak. Jadi gitu ya, Mas Rausan ya. Ya Pak, siap. Yang teman-teman SEMU yang lain gimana? Sudah oke dengan tadi usulan Mas Rausan? Mungkin lainnya. Ya, kalau dari saya pribadi sih sepakat dengan usulan Rausan, karena mengingat juga kalau diserahkan langsung kepada pihak yang bersangkutan itu mungkin akan terjadi subjektivitas seperti itu ya Pak ya kiranya. Nah jika langsung kita interview atau dengan model apa ya istilahnya tuh wawancara atau interview dan lain sebagainya itu mungkin
ada hal-hal yang tidak bisa ditutup-tutupi seperti itu, Pak. Jadi akan lebih mengarah kepada objektivitas penilaian itu sendiri. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aina ya. Saya kira bagus sekali ya. Bisa dilakukan seperti itu. Cuman pesan saya nanti tetap kalian harus patuh, jaga prokes ya, biar ya sama-sama sehat. Jangan sampai gara-gara wawancara kalian terus sakit nggak bisa bangun-bangun. Nah, ya. Oke, yang penting itu ya. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya untuk Monef Rector Cup ya, Mas Rosan ya. Iya, Pak. Kalau ada apa-apa nanti bisa dikomunikasikan ke saya atau Pak Heru ya. Oh, iya, Pak. Nanti mungkin saya minta surat tugas begitu, Pak, dari Monef biar ada legal standing saya Nah, bisa memonefkan mereka begitu. Pak Minta Heru, dengan UKM-nya sendiri. bisa dibantu Pak Heru ya untuk surat tugas. Nanti yang tanda tangan itu Ketua Panitia Rektor Cup. Hilang Pak Heru ya. Wah, hilang ditelan layar. Pak Zainul tak bantu tak sampaikan nanti ke Pak Heru. Oh, terima kasih Pak Mazin ya. Jadi Mas Razan nanti bisa ke kemahasiswaan ya, nemui Mas Heru atau Pak Kozin ya, nama-namanya siapa saja, biar dibuatkan surat tugasnya ya, sebagai legalitas nanti melakukan monef. Gitu ya Mas Razan ya. Oke Pak, siap. Oke, nanti ditunggu nama-namanya Mas Rozan di Mawaya. Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak Kozin. Demikian untuk Rektor Cup. Kita coba masuk ke Pesmaba ya. Kita masuk ke Pesmaba. Ini saya undang juga ini ketua Pesmabanya, tapi kok enggak hadir. Bilangnya tadi insya Allah gitu ya. Kalau insya Allah punya orang Islam itu 99% biasanya ya. 99%. Nah, mungkin ini faktor yang 1% paling nggak bisa hadir ini ya. Karena takdir barangkali ya. Ya, anggap saja begitu. 1%-nya mendominasi lah. Lainnya 1% itu mendominasi. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Heru sudah join lagi nih, tak cari-cari tadi kemana. Putus Pak. Itu Pak Heru tadi saya minta tolong ke Pak Kozin, disampaikan ke Pak Heru. Teman-teman Semju itu nanti kan butuh surat tugas. Nanti surat tugasnya itu tanda tangan kepala ketua panitia rektor Kap aja, ya. Oke, siap Pak. Nama-namanya nanti akan dikirim oleh Mas Rausan ke Pak Heru ke Mawah. Oke, siap Pak. Ya, kita lanjutkan ke Pesmaba ya. Di Pesmaba ini ada yang memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, tidak langsung ketemu langsung. Nah, ini besok ini model blended terbatas ya. Blended terbatas sehingga tetap ada mahasiswa yang hadir ke kampus gitu ya. Dan tentunya masing-masing panitia dari fakultas itu juga ada gitu ya. Sehingga peran Monef ini menjadi penting untuk melihat bagaimana kinerja dari panitia Pesmaba khususnya di masing-masing fakultas ya. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita semua gitu. Nah, sedini mungkin bisa nanti disampaikan ke panitia khususnya di tingkat fakultas gitu ya. Karena kemarin kita sudah diskusi juga dengan SMU juga akan membuat tata tertib yang sifatnya itu memang lebih menjaga pada kegiatan Pesmaba ini bisa berjalan sesuai dengan
apa yang direncanakan. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada beberapa indikator item Monefes Maba, mungkin Mas Rausan bisa menyampaikan ya hasil pertemuannya dengan teman-teman SEMU atau teman-teman SEVA begitu ya terkait dengan Monefes Maba. Silakan Mas Rausan. Ya Pak, baik, terima kasih. Kami sudah melakukan pertemuan kemarin dengan pihak internal SEMU pun dengan pihak siapa-siapa satu fakultas. Jadi hasilnya adalah dari teman-teman fakultas dan teman-teman internal SEMU meminta memang untuk Monef ini ada dua bagian, yaitu Monef online dan Monef offline. Nah, kemudian kami juga meminta regulasi serta indikator-indikator yang memang kalau bisa dijelaskan dari universitas sendiri, nanti kami tafsirkan dan kemudian disampaikan ke SEPA. Begitu. Kemudian yang ketiga, kami minta dibuatkan surat tugas Pak yang resmi dari pertemuan memang dari SEMU sendiri, dari pihak panitia PSBB sendiri, dan untuk siapa-siapa di bawah dari pihak dekan tiganya yang mungkin memang nanti bisa dibantu dari pihak panitia PSMABA UNIF, karena mungkin setahu saya Pak, kejadian tahun waktu sudah dari kemarin ada beberapa dekan-dekan yang tidak mungkin paham untuk apa namanya posisi dari lembaga intra ini mana. Ya, ketika misalkan ada lembaga intra yang meminta kejelasan dari WD3, kadang-kadang WD3-nya kayak kurang respon Pak. Begitu. Itu aja sih Pak dari kami untuk Monef online indikator, kemudian surat tugas dari panitia UNIF, kemudian juga surat tugas dari WD3. Gitu. Tapi mungkin ada yang kelewat dari saya, teman-teman SEVA lain ataupun teman-teman SEMU yang mungkin ada di sini bisa menyampaikan. Ada tambahan mungkin? Ada tambahan mungkin? Belum ada ya. Kalau ada nanti bisa ditambahkan ya. Yang terkait dengan itu Mas Rosan, apa juara-juara itu lah ya, itu gimana jadinya? Untuk juara-juara itu sepertinya kita tidak lebih mengarah ke sana sih Pak, tapi kalau misalkan memang diadakan itu lebih baik Pak, dalam artian menjadi semangat juga untuk panitia-panitia dan menjadi semangat juga untuk kami teman-teman Monef dalam melaksanakan tugas ketika misalkan ada satu apresiasi dari universitas terkait penyelenggaraan PESMABA ini. Saya kira perlu ya apresiasi terbaik ya, terbaik berkategori gitu ya. Jadi misalkan Fakultas Fisip ya terbaik dalam kategori apa gitu loh ya. Jadi ada paling enggak kan nanti ada 10 kategori gitu ya, 10 kategori. Nah, bisa kita tentukan aja 10 kategori itu apa saja gitu ya. Misalkan ya, PESMABA terkreatif. PESMABA terkompak. Nah, gitu ya. Nanti kalau ada tambahan saran masukan boleh ya. PESMABA terdisiplin. Nah, ini ke fakultasnya ya. Jadi nanti ada 10 gitu. PESMABA terunik. Oh, terunik nih.
biasanya yang punya ide-ide ini Pak Heru ini. Kalau ini boleh di itu ya ditambahkan Pak Heru kalau ada atau Pak Kozin ya juga boleh atau yang lain. Ini Apa? yang saya Pak Ya, Daniel itu berarti kan setiap kategori ini kan dia harus punya indikator juga Pak ya. Jadi kalau terkreatif artinya apa yang bisa dikatakan itu menjadi kreatif sehingga dia menjadi terkreatif itu kan harus ada juga Pak betul. Ya nanti kita indikatornya. buatkan indikator yang sederhana aja gitu. Oke. Apalagi ya istilahnya ya. Terinovatif. Eh, apalagi Pak Heru ya? Apa ya Pak? Progresif mungkin berkemajuan. Terprogresif ya. Ah, ojo keliru agresif. Kompak sudah ya Pak? Sudah. Perlu enggak ya? Di kalau dulu itu kan memang ada Pak Heru ya. Pesmaba penyelenggara terbaik 1 2 3 gitu kalau dulu itu. Terus Uh, yang lainnya itu kategori-kategori. kalau apa itu agak sulit terlihat ya Pak. Kalau misalnya online itu Pak, Susah ya. sulit. Kalau misalnya apa namanya offline itu kita bisa lihat nyata itu Pak, nampak sebenarnya. Tapi ini kan juga menguji kreativitas panitia atau panitia fakultas dan juga teman-teman semua. Kalau terbaik 1, 2, 3, kemudian ditambahkan beberapa kategori favorit aja Pak, supaya kita tidak terlalu banyak kategori, Ya, mungkin lebih ini ya. Artinya jelas lah 1, 2, 3 nanti kita buat 1 itu apa kategorinya, 2 apa indikatornya, kemudian favorit apa indikatornya, jadi mungkin tidak terlalu banyak Pak, kita terheboh, terkompak, jadi kompak itu bisa kita sisipkan, efisien itu bisa kita sisipkan di 1, 2, 3 itu Pak. jadi dulu itu memang dulu ya, tapi yang dulu-dulu itu memang cuma 1 2 3. Terus berkembang dari diskusi-diskusi ini perlu ada penghargaan ke fakultas-fakultas yang tidak dapat juara 1 2 3 gitu ya. Akhirnya dibuat kategori-kategori sehingga semua fakultas itu dapat penghargaan gitu ya. Itu dulu. Ya akhir-akhir ini lah gitu ya. Ini sehingga tetap ada 1 2 3 dan selebihnya itu dibuat kategori-kategori itu ya Oke. terfavorit gitu, untuk ngasih penghargaan ke fakultas-fakultas yang tidak dapat 1 2 3. Tapi untuk yang 1 2 3 itu memang itu salah satu untuk memotivasi panitia di fakultas untuk lebih serius untuk menyelenggarakan gitu. Oke Pak, kalau begitu apa namanya orientasinya ya
Itu juga lebih ini Pak. Jadi semua kebagian ya Pak. Iya, betul, Ya. betul. Cuman ya ada kendala ini memang ya untuk menetapkan 1, 2, 3 ini kan modelnya ini kan blended ya. Ya. Nah, itu berarti kan harus memantau dua-duanya ya, online-nya seperti apa, terus yang luring seperti apa. Nah, ini nanti perlu masukan dari teman-teman SEMU ya. Kalau ada pesmaba terbaik 1, 2, 3 itu seperti apa? Ini Mas Rausan lagi ke kamar mandi. Yang lain dari teman-teman SEMU boleh ya, kasih masukan ya. Nah, ini ada Pak Hairi. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini lagi di Nantang di keluarga. Wah, mantap Jaya. Mancing ini, mancing. Akhirnya ora jajai. Iya ya. Masuk Pak Heru ditinggal di kantor, ditinggal di ngantang. Ini lagi silaturahim antar keluarga. Oh, memang betul. Sinyal sinyalnya ini. Ya gawakno duren ning bau ning mawar. Oh, gawane iwak barang itu lho. Iwak tempe. Ya, selamat menikmati Pak Ustadz Heri. Waduh, luar biasa. Siap menyimak ini. Oke. Oke, ada yang lain mungkin dari Pak Kozin atau teman-teman Samju? Kalau dibuat terbaik 1, 2, 3, gimana kira-kira? Cek, Bapak. Ya, silakan. Ya, kalau pandangan dari saya pribadi ya Pak ya, kalau untuk terkait dengan Pesmaba terbaik 1, 2, 3, itu mungkin alangkah lebih baiknya jika misalkan kalau yang juara terbaik 3 itu ini semakin mendekati dari beberapa indikator yang sudah tercantum seperti itu Pak. Misalkan untuk terbaik 3 itu ada 3 kategori yang mereka miliki seperti itu. Misalkan mereka termasuk dalam Pesmaba terkompak, terdisiplin, terunik. Nah itu. Nah kemudian untuk yang terbaik 2 itu mungkin memiliki 4 indikator seperti itu. Nah dan juga seperti yang terbaik 1. Nah, yang terbaik 1 itu mungkin lebih banyak lagi indikator yang bisa dimiliki oleh fakultas tersebut seperti itu, Pak. Itu mungkin saran dari saya, Pak. Jadi untuk menentukan nanti terbaik 1, 2 itu bisa dilihat dari masing-masing itu ya kategori itu gitu ya. Iya, Pak. Semakin banyak kategori yang mampu mereka dapatkan, maka semakin baik seperti itu pemilihan juara seperti untuk di Pesmaba kali ini seperti itu, Pak. Oke. Oke, saya kira itu masukan bagus ya. Poin di tiap kategori paling banyak itu nanti jadi juara terbaik 1, 2, dan 3 gitu ya. Iya, Pak. Itu Mas Rausan ya. Mohon maaf, Pak. Ini sama tambahan satu lagi, itu mungkin kan kita memiliki 10 fakultas. Nah, alangkah lebih baiknya ditambahkan 1 kategori lagi untuk menutupi yang tinggal 1 lagi ini, kategori seperti itu, Pak.
Sehingga ada 1, 2, 3 ditambah 7 sehingga pas jadi 10 kategori seperti itu untuk Ya. masing-masing fakultas. Saya kira ini sudah ya 10 ya. Jadi ini kan 6 kurang 1 ini berarti ya. Iya, Pak. Kurang 1. Kurang 1. Nah, terfavorit. Apa ini Pak Heru? Terlemot sinyalnya. Kalau data ya jangan dipaksa Pak Zainul ya. Kalau memang itu ya setuju itu. Tapi nanti kita matangkan indikatornya itu. Kalau nggak dipaksa nggak jadi Pak Wasin. Terus targetnya berapa? Mau 10 gitu ah? Iya 10. Jadi biar semua fakultas itu dapat masing-masing penghargaan satu. semua, betul. Kalau targetnya itu ya yuk kita pikir keras itu. Oh, itu aja Pak Ketua. tersopan ya. Pak Ketua, Ya. ini saya kan nggak ngikutin dari awal. Oh Ini kan iya. beberapa apresiasi ini yang 1 sampai 7 Ya. itu ada kriteria apa enggak gitu ya. Kalau kreatif, kompak, disiplin mungkin bisa. Kalau yang terfavorit itu nanti kriterianya gimana itu? Ya, kita buatkan kriterianya ya. Kan nanti tergantung yang bikin kriteria. Ya tugasnya Kang Heri itu nanti yang buat kriteria itu. Jadi contohnya yang terfavorit gitu ya. Misalkan apa itu like terbanyak di IG-nya fakultasnya atau di mana itu di YouTube-nya, nah itu yang terfavorit misalkan ya, bisa. Oke siap. Oke. Tersopan. Iya ya, tersopan. Boleh. Humanis Pak, humanis. Oh iya humanis. Terhumanis. Tapi bukan berarti yang lain nggak humanis ya Pak ya. Oh iya. Jadi kadang bisa dibuat program atau kegiatan pesmaba yang sifatnya humanis. Nah sekarang kita membuat kriterianya ya atau indikatornya. Saya kira indikator atau kriterianya jangan banyak-banyak ya, biar tidak susah nanti tim monefnya begitu ya. Misalnya kalau terkreatif. Nah, terkreatif itu apa berarti ya indikatornya ya? Apa Pak Heru? Kreatif itu mungkin seperti misalnya kalau sedang, ini kan online juga ya Pak ya? Ya online sama offline. Offline. Nah, kalau online itu berarti dekorasi, memanfaatkan set, kemudian Dekorasi ya, dekorasi daring luring. yeah. Ini sih yang kelihatan ya Pak ya. Kelihatan artinya dari tampilan sudah berbeda. Ini teman-teman Semfa, Semyu monggo. Dekorasi mungkin yel-yel Pak Zainul.
Ada apa enggak itu yel-yel biasanya itu per fakultas kan seperti apa itu? Oh, itu nanti terkompak ini. Oh, terkompak ya. Heeh. Kayak biasanya yang selalu menang terkompak itu teknik itu. Iya kan ada FIFA teknik. Heeh. Acara dan dekorasi ya. Jadi kreatif itu enggak hanya dekornya saja, tapi acaranya juga Caranya ya. kreatif gitu ya. Iya. Kalau terkompak itu selain yel-yel itu panitianya kan juga dilihat kompak apa enggak itu loh. Kerjasama panitia. Disiplin. Minim pelanggaran. Terus maba terunik. Apa terunik itu ya? Kostum mungkin Pak. Kostum. Ya, kostum. iya. Kostum. Panitia dan maba. Dan peserta. Kalau inovasi. Kekinian ya. Inovasi itu kan kemajuan ya. Ya, sesuatu yang baru. Baru. Apa ya? Baru acaranya ya. Acaranya. Oke. Acara Acara. Mungkin bisa seperti mereka memanfaatkan berbagai platform, Pak. Oh iya. Acara ya. Teknologi ya. Oke. Platform ya. Ya. Pemanfaatan platform itu. Pemanfaatan platform. Misalkan dia pakai UBS, yang lainnya enggak. Itu kan berkemajuan gitu ya. Kemudian seperti ada cara mendapatkan feedback itu dengan metode apa? Biasanya kan ada Mentimeter, alat yang dipakai itu, Pak. Oh iya, kalau Google Form kan wis standar lah, biasa ya. Standar. Lebih advance lagi ada Mentimeter gitu ya. Ya. Jadi pemanfaatan platform. Jadi nanti kalau Mas Rasan pas Monef, wah ini kok program apa ini ya, kok nggak Google Form, nggak Mentimeter, ada yang baru lagi. Wah itu berarti masuk rencana inovasi kan gitu ya. Itu Mas Rasan. Terfavorit. Like terbanyak. Ya, like terbanyak ini kalau fakultasnya jumlah mahasiswanya lebih banyak daripada fakultas lain, dia pasti favorit nih, Pak. Ya, dibuat itu persentase. Presentasi atau pakai rata-rata. persentase. Rata-rata. Rata-rata atau presentasi ya. Presentase per fakultas ya. Banyak. Kan
IG semuanya kan punya IG paling ya panitia itu ya. Punya ya Mas Rosan ya? IG atau YouTube? IG aja ya. Kalau IG pasti punya. IG ya. Oke, IG ya. Saya kok ini ya Pak ya, kalau misalnya kita buat lebih apa ya, lebih ini bisa objektif ya Pak ya. Katakanlah setiap fakultas mengumpulkan satu video durasi 1 menit yang nanti dilombakan di IG-nya Humas UMM, sehingga orang lain pun yang bukan dari UMM pun itu dia bisa vote, dia bisa kasih like gitu. Kalau artinya ya tentu saja fakultas kan pasti men-sounding itu ke fakultasnya masing-masing, tapi setidaknya kita ada penilaian kedua gitu loh Pak, yang itu penilaian itu bukan dari orang fakultas, bisa jadi karyawan, bisa jadi dosen, bisa jadi masyarakat umum, dan kita juga kan bisa show off ya, artinya bisa show off ke khalayak ramai lewat follower-follower di UMM kampus bahwa giat Pusmaba di UMM ini luar biasa gitu loh Pak. Nah, patokan kita nanti dari like yang ada di, ya memang ini tambahan kerja untuk panitia di tingkat fakultas ya, karena harus membuat video itu. Gimana Mas Rosan? Gimana? Usulan Pak Heru seperti itu? Bisa Pak, cuma mungkin Mas Rosan, mungkin coba headsetnya dilepas saja. Kayaknya trouble headsetmu. Agak ini, agak bengung. Iya. Nah, Mas, pakai headset coba dilepas. Gimana Pak, sudah jelas? Nah, ini lebih bagus ya. Oke. Jadi menurut saya sih semuanya memang bagus tuh Pak, indikator dan kategori-kategorinya. Cuma mungkin hasil kerjanya dari teman-teman ini nanti diapresiasi dalam bentuk apa Pak? Gitu sih yang saya pertanyakan. Karena nanti teman-teman sudah susah, mohon maaf aja Pak ya, sudah berusaha untuk membuat video dan sebagainya macam, tapi takutnya yang didapat kurang apa ya, kurang baik lah Pak begitu. Nah, kalau hanya sekedar sertifikat dan sebagainya. Nah, mungkin nanti memang kalau misalkan mau di lombakan di dalam akun IG universitas atau kampus, bisa langsung di announce mulai dari mungkin H-4 sebelum pelaksanaan Resmaba itu sendiri, supaya mereka juga ada persiapan, dan kemudian ada tertera di situ ntar pendapatan dia apa dan sebagainya macamnya. Itu sih. Karena Ya, kalau sudah yang menang nanti fakultasnya yang jumlahnya besar itu Pak Heru. Kan dikerahkan mabanya. Dikerahkan mabanya juga sih. Ngelek, kalau nggak lulus. Iya Pak. Ya memang mohon maaf Mas Roshan ya, apa orientasi kita ini kan kalau bisa sih tidak award oriented ya, ke bagaimana Anda begitu sukses melaksanakan Resmaba ini dengan baik. Perkara itu nanti akan ada reward lain untuk teman-teman panitia. Itu akan jadi sangat menjadi pertimbangan di panitia universitas tentunya. Dan itu juga perlu pembicaraan panjang yang tidak bisa kita selesaikan di saat ini karena tidak bisa ditentukan oleh kita saja gitu loh. Ya harapan kami ya memang kreativitas ini suksesnya teman-teman semua, dan award itu layak Anda dapatkan dari hasil kerja keras itu. Ini rekognisi ya, jadi pengakuan. Jadi Anda bekerja sudah sangat baik dan award-nya adalah apresiasi itu. Apresiasinya mungkin kalau memang Anda mengharapkan ada award apalah gitu ya.
untuk lelah-lelahnya seperti itu. Itu jelas tidak bisa kita sampaikan di sini. Tapi usulan sampean Mas Roshan nanti kita coba sampaikan ke panitia besar. Begitu Pak Jainul, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak. Banyak loh itu. Terima kasih Pak Ya. Heru. Saya kira karena itu nanti terkait dengan bidang yang lain, jadi tidak apa-apa kita coba list, nanti kita sampaikan ya, khususnya ke acara gitu ya. Karena nanti kan lebih di bidang acara ya itu ya. Ya paling enggak ada kompetisinya lah ya di Kesmapa itu. Enggak semuanya bentuknya itu pemberian materi gitu ya, pemberian materi. Ada gregetnya ya Pak Jainul ya. Iya, ada Enggak. kompetisi kreativitasnya, misalkan itu Iya. tadi bikin video pendek ya. Ya yang pasti ya kalau yang namanya kompetisi ya mesti ada award-nya lah gitu ya. Nah, nggak tahu nanti award-nya berbentuk apa. Nah, itu nanti kita sampaikan. Iya. Tapi saya mau tanya ini secara ini ya. Menurut Mas Raushan dan teman-teman yang lain, kalau sekiranya apa yang usulan yang saya sampaikan tadi, ada video yang terfavorit itu kita masukkan ke seperti skema yang tadi saya sampaikan, kira-kira bagaimana? Kalau saya setuju aja sih Pak, tapi memang tadi tumbang tindihnya memang nanti ya dikerahkan bawa yang untuk like, begitu pula dengan teman-teman fakultasnya, dengan kan tumbang tindih juga antara fakultas lain satu dengan yang lainnya, baik yang lebih banyak ada yang lebih sedikit. Cuma memang menurut saya juga nggak jadi masalah dari tahun ke tahun pun. Seperti saya dari psikologi kemarin memang walaupun fakultas kami dikit tapi kita mendapatkan jumlah like banyak waktu sekitar tes maba tahun 2018, jumlah satu angkatan maba kita cuma 400 tapi kita dapat like 25.000 video. Itu kan. Jadi memang bisa jadi itu 50-50 lah Pak. Ya. Dan ininya kan di situ ya. Maksudnya rekognisinya itu dapat gitu loh. Ya. Penilaian orang lain pun bisa masuk di situ. Orang kalau penikmat video itu kan di IG itu kan pasti nggak susah-susah ya buat klik tombol hati itu ya. Ya, ini saya list ya. Jadi ada 2 alternatif ya, nanti yang favorit ya, yang video singkat ya, nanti video singkat dilombakan di pendek per fakultas. Nanti kalau kita pakai yang ini, berarti ini nggak kita pakai ya. Kalau nggak pakai ini, berarti kita pakai ini. Gitu ya, biar nggak lupa. Berikutnya, Kesmapa terhumanis. Apa ya? Humanis itu gimana itu humanis itu? Oh, ini mungkin terdisiplin ini terkait dengan waktu aja gimana ya? Selalu on time itu loh ya. Selalu tepat waktu. Ya, baru ini minim pelanggaran.
Gimana kira-kira? Seperti itu? Ada 10 ya nanti ya, apresiasi ya. Maaf Terbaik. Pak, izin bertanya saya Pak. Silakan. Terkait dengan apresiasi ini itu urgensinya apa Pak ya? Terus apakah nanti dalam penilaian apresiasi ini bisa dinilai secara kondusif? Karena kan situasinya juga masih dalam pandemi gitu Pak. Terus itu kalau di maaf ya, saya kan dari Seva Teknik itu dari teknik sendiri saat nanti kita mensosialisasikan masalah apresiasi ini perlu ada kejelasan indikator-indikator tersebut itu Pak, kayak terkreatif kan acara dan dekorasi daring luring. Nah itu dikerucutkan lagi, diperluas lagi gitu Pak. Jadi kalau cuman apresiasi misalkan terkreatif itu acara dan dekorasi daring luring itu kayak kurang jelas. Jadi kayak nanti pada saat kami mensosialisasikan di fakultas itu nanti banyak pertanyaan-pertanyaan lah Pak. Jadi mungkin di urgensinya dulu aja mungkin Pak. Terus nanti lebih diperjelas. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Mas Mada. Jadi urgensi ada apresiasi ini sebenarnya kita itu mau lebih memberikan penghargaan gitu ya terhadap teman-teman panitia khususnya di masing-masing fakultas gitu. Jadi ya mungkin selain dapat pengalaman, dapat ilmu gitu ya. Nah, perlu ada penghargaan yang relevan begitu ya. Yang relevan yang sesuai dengan kinerja panitia di masing-masing fakultas. Ya. Kalau memang sangat optimal ya, berarti nanti masuk pada kategori terbaik 1 ya, perolehan ternya itu paling banyak gitu ya. Terus memang indikator ini tidak detail ya, tidak detail. Karena memang dibuat detail itu butuh waktu ya, butuh waktu. Seandainya nanti dari teman-teman SEMU bisa mendetailkan, menerjemahkan lebih detail, saya kira itu lebih bagus ya. Dan ini memang tidak bisa kita itu langsung menjas misalkan hukum ini yang paling kreatif itu tidak bisa kalau kita tidak melihat pembandingnya gitu ya. Jadi kita akan tahu mana yang terkreatif itu setelah membandingkan ya, membandingkan. Jadi secara detail memang butuh waktu ya untuk membuat, karena indikator itu yang lebih bagus itu semakin detail memang semakin bagus gitu ya. Tapi kalau bagi mereka yang sudah kompeten, kadang detail-detail itu enggak perlu begitu ya, karena orangnya sudah kompeten ya dengan yang dimaksud begitu. Nah, tapi kalau nanti teman-teman Monef ingin mendetailkan sesuai dengan kesepakatan dari tim Pemonef, itu boleh, silakan, tidak apa-apa. Tapi garis besarnya adalah ini poin-poinnya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu gimana, Mas Mada? Mungkin dari apresiasi ini memang tujuannya baik ya Pak ya, agar Persmaba ini agar terjalankan lebih baik lagi dari tahun ke tahunnya. Cuman yang kami keluhkan adalah yang lebih urgent daripada apresiasi ini adalah masalah masalah aturan Persmaba itu sendiri gitu. Jadi mengaca dari Student Day kemarin itu kami dari Fakultas Teknik, dari Seva-nya sendiri itu membuat aturan Student Day kan, mengaca dari Student Day kemarin. Nah, cuman tidak ada aturan dari SEMU-nya gitu. Jadi kami kebingungan. Jadi
teman-teman di lembaga intra khususnya di Fakultas Teknik itu menanyakan gimana sih Pak, apakah ada aturan yang turun? Terus kami kan menjawab belum ada kan, karena aturannya kan harusnya dari atas dulu, dari semninya dulu. Mungkin saran saya seperti itu Pak, mungkin yang lebih urgent dari penilaian itu sendiri, dari aturannya itu sendiri dulu, baru kalau memang aturannya ini sudah fix, baru kita bisa menambahkan poin-poin apresiasi gitu Pak. Kalau aturan di TOR apa belum ada ya aturannya itu ya? Di TOR. Seingat saya di TOR itu sudah lengkap dengan aturan-aturan harus seperti apa gitu ya. Nah, sudah ada TOR-nya? Sudah Pak, sudah ada aturannya. Nah, coba dibuka ya. Mungkin ada tata tertib. Tata tertib itu kan juga aturan. Oh, baik Pak. Tapi masalah tata tertib yang tata tertib seperti kepanitiaannya Pak, itu mungkin yang coba saya kritisi mungkin Pak. Ya, coba dicek ya. Mungkin aturan yang seperti apa yang belum ada. Saya kira mungkin bisa ditambahkan dalam untuk lebih memperjelas begitu ya. Kalau memang ada yang kurang di TOR, nah, nanti bisa di breakdown ke teman-teman SEMU ya, teman-teman SEMU, dan tinggal disosialisasikan ke teman-teman fakultas ya, fakultas. Seingat saya di tata tertib Pesmaba itu dulu ya, waktu saya jadi ketua Pesmaba itu sudah cukup detail, mulai dari kriteria kelulusan itu ya. Oke, boleh saya masuk Pak? Boleh, silakan. Untuk tata tertib terkait Pesmaba ini sebenarnya kita sudah bahas kemarin, dan untuk tata tertibnya sendiri memang mengacu pada TOR itu sendiri. Nanti kita tafsirkan lebih lanjut kita Pak, dan nanti kita berikan lagi ke diskusi lagi dengan siapa, gitu ya. Oke. Mungkin kita lebih bahas masalah indikator dan regulasi terkait manif online dan offline ini. Gitu. Oke. Gimana Mas Mada? Baik Mas, terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, makasih Mas Mada. Ini ada Pak Sun Ardi. Nah, Assalamualaikum Pak Sun Ardi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Mana ini enggak kelihatan ini? Sudah lengkap. Cuman kelihatan gelap gulita. Monggo lanjut. Lanjut ini. Lanjut ya. Berarti ini cukup ya untuk apresiasi untuk surat tugas pemonef. Saya kira nanti bisa dibuatkan dari ketua panitia ya, seperti halnya rektor KAP tadi ya. Surat tugas pemonef fakultas dari WD3 masing-masing nanti tinggal kita sampaikan ke ketua panitia Pesmaba biar juga disampaikan ke masing-masing WD3-nya gitu ya. Oke, terus sekarang kita bikin apa lagi ya? Indikator item monef berarti ya? Iya Pak. Kemarin dari hasil kesepakatan kita mungkin lebih mengacu kepada efektivitas kegiatan dan juga profesionalitas kerja dari masing-masing panitia. Efektivitas kegiatan, profesionalitas kerja panitia ya. Ya, Pak. 2 poin ini ya. Ya Pak. Nanti di bawahnya kita lanjutkan lagi nih Kak. Oke. Berarti
hampir mirip dengan yang di student day kemarin ya, Mas Rosan ya? Iya, Pak. Oke. Oke, mungkin item-itemnya nanti minta tolong Mas Rosan dan tim lebih itu ya dibantu untuk dibuatkan, kalau bisa di JForm gitu aja biar mudah untuk memantau ya. Kalau kertas kan khawatir nanti kertasnya kehujanan, ketelesot, bingung nyari. Nah, kita berbasis online saja gitu ya nanti ya. Ya, Pak. Lebih detail. Pak, apa itu input sudah? Pak Jainul. Oh ya, silakan Pak Heru. Apa itu sudah include tantangan ya, Pak? Oh ya, nanti ditambahkan itu tadi Mas Rawasan ya, mungkin ada tantangan yang dihadapi atau problem yang dihadapi dan saran atau solusi yang mungkin bisa ditawarkan gitu ya. Kritik saran gitu Pak ya. Iya. Harapannya nanti kan kalau ada setiap kegiatan disertai, ketika evaluasi itu disertai tantangan, kemudian ada hambatan apa, kemudian permasalahan apa yang dihadapi, itu untuk bisa bermanfaat untuk pertemuan berikutnya, Pak. Oke. Oke. Halo Pak Heru. Oh, hilang. Hadir, Pak, hadir. Wah, sinyalnya di tempat Pak Heru nampaknya trouble ya. Iya ini Pak, naik turun Pak. Naik turun, iya ya. Oke, saya kira demikian Mas Rawasan dan teman-teman yang lain. Ada tambahan barangkali? Ya, itu aja Pak dari saya. Mungkin teman-teman siapa yang lain bagaimana? Cukup ya? Cukup, insya Allah. Oke. Ya, nanti dilanjut sambil berjalan. Oke, sip. Saya boleh minta hasil rapatnya? Oh, rekamannya kita kirim ini nanti. Rekaman. Oke, Pak. Siap. Rekamannya kita kirim beserta PPT-nya. Oke, Pak. Siap. Oke. Terima kasih semuanya, Pak Heru, Pak Kosin, Pak Sunardi, ya, Mas Raushan, Mbak Aina, Mbak Junaida, Mas Hilmi, Mas Tito, Mas Gunawan, itu siapa lagi ya? Mas Mada, ya. Nah, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan bisa menebar manfaat untuk orang banyak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat gitu. Pak Jainul sehat-sehat gitu. Amin. Izin saya close ya. Oke.